Prakerja gelombang 55 resmi akan ditutup malam ini pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Lalu kapan pengumuman lolos prakerja gelombang 55 dan apa ciri-cirinya jika teman-teman lolos di prakerja gelombang ini? Semua akan kita bahas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Sebelumnya buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai kartu prakerja dan aplikasi penghasil uang yang valid dan akurat tentunya. Nah, di sini teman-teman juga bisa DM ke Instagram aku untuk informasi lebih cepat. Oke, teman-teman, di sini kita akan update kembali informasi mengenai kartu prakerja gelombang 55. Dimana untuk prakerja gelombang 55 ini udah dibuka kemarin hari Jumat, yaitu tanggal 16 Juni 2023. Nah, ini sesuai dengan aturan atau kebijakan terbaru dari PMO Prakerja, di mana di sini dari PMO Prakerja menginformasikan bahwa mulai Juni 2023 gelombang prakerja ini akan dibuka setiap 2 minggu sekali, yaitu setiap hari Jumat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi karena kemarin itu yang pertama ya, gelombang yang 54 itu dibukanya tanggal 2 Juni, maka yang gelombang 55 ini benar ya, kemarin dibukanya tanggal 16 Juni 2023. Nah, kemungkinan nanti akan dibuka lagi pada tanggal 30 Juni 2023 untuk gelombang yang selanjutnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, karena untuk prakerja gelombang 55 ini akan ditutup nanti malam, kapan sih pengumuman lolos prakerjanya agar kita bisa melakukan beberapa hal yang bisa kita persiapkan dari sekarang. Nah, jika kita lihat dari skema di gelombang-gelombang sebelumnya teman-teman, untuk prakerja di gelombang 53, 54 itu biasanya diumumkan sekitar 2-3 hari setelah gelombang tersebut ditutup. Nah, karena untuk skema di prakerja ini mulai jelas ya teman-teman, dibukanya, ditutupnya, dan pengumumannya, maka kemungkinan besar prakerja gelombang 55 ini akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Untuk yang di gelombang 54 pun sama, ditutup pada hari Senin yaitu tanggal 5 ya, kemudian diumumkan juga pada tanggal 7 Juni 2023. Nah, maka kemungkinan besar untuk gelombang 55 ini jika masih sama skemanya, yaitu pada tanggal 21 Juni 2023. Nah, nantinya jika teman-teman lolos di prakerja gelombang 55 ini, aku akan menginformasikan dan akan menuntun teman-teman untuk tahap selanjutnya setelah pengumuman lolos prakerja hingga cair semua insentif prakerja, berikut dengan rekomendasi dan tutorial cara mudah membeli pelatihan prakerja online dan bisa mendapatkan uang tambahan dari modal penunjang karir hingga Rp700.000 tentunya. Nah, untuk uang tambahan ini di luar insentif kartu prakerja ya teman-teman. Nah, nanti akan aku informasikan untuk kelas-kelasnya yang bisa mendapatkan uang tambahan tersebut. Oke, kemudian di sini kalau kita cek di dashboard prakerja itu kan statusnya nanti dari menunggu gelombang ditutup itu akan berubah menjadi dalam proses seleksi, kemudian akan berubah lagi menjadi dalam proses evaluasi teman-teman. Nah, nantinya jika teman-teman lolos di prakerja gelombang 55 ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, biasanya 1 jam atau beberapa menit sebelum pengumuman resmi itu sudah ada yang muncul. Yang pertama, kalian bisa lihat di riwayat gelombang ya, di bagian riwayat gelombang itu tertulis ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, kalau yang gagal itu akan berubah menjadi gagal, kalau yang lolos akan tertulis menjadi berhasil. Itu biasanya muncul 1 jam sebelum pengumuman lolos resmi ya. Kemudian ada juga yang sudah mendapatkan SMS dari pihak prakerja yang menyatakan teman-teman ini lolos di prakerja gelombang tersebut. Kemudian ada juga yang sudah mendapatkan email dari prakerja, itu sama menyatakan kita lolos di kartu prakerja. Tapi pastikan ya, biasanya kalau yang melalui SMS itu SMS-nya dari prakerja seperti ini teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa cek
dari sekitar jam 12 siang ya. Biasanya pengumuman itu di atas jam 12 siang, jam 12 atau lebih ya. Nah, itu kalian bisa cek-cek di dashboard prakerjanya. Itu teman-teman akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman akan diminta menonton 3 video induksi. Maka teman-teman wajib menonton 3 video induksi tersebut. Kemudian teman-teman harus menyambungkan rekening atau e-wallet yang akan teman-teman gunakan. Jika nomor handphone teman-teman ini sudah tidak aktif lagi, maka teman-teman bisa menggantinya setelah nanti pengumuman lolos prakerja, setelah kalian dinyatakan lolos di kartu prakerja gelombang tersebut. Nanti teman-teman silakan ganti. Kemudian kalau teman-teman sudah menyambungkan rekening, kemudian sudah diminta untuk menonton 3 video induksi, maka teman-teman segera untuk membeli pelatihan pertama. Kenapa harus segera untuk membeli pelatihan yang pertama? Karena kita punya batas waktu 15 hari setelah kita dinyatakan lolos kartu prakerja untuk membeli pelatihan yang pertama. Nah, ini adalah batas membelinya, bukan batas menyelesaikan pelatihannya, teman-teman. Jadi kalau kalian dapat jadwalnya masih bulan depan, itu tidak masalah sama sekali. Nah, untuk itu juga kalian juga perlu tahu bahwa di prakerja di tahun 2023 ini ya, itu untuk setiap pelatihan kuotanya itu terbatas, teman-teman, tidak seperti tahun lalu di mana untuk setiap jadwal itu ada slot jadwal pelatihannya. Jadi kita harus sesegera mungkin ya agar bisa mendapatkan jadwal tersebut. Nah, kemudian untuk teman-teman nih yang sekarang masih menunggu pengumuman lolos, kalian juga bisa mempersiapkan beberapa hal dari sekarang, mulai dari e-wallet ataupun rekening yang akan teman-teman gunakan. Karena kalau untuk teman-teman yang ingin menggunakan e-wallet, pastikan untuk nama, NIK, dan juga nomor handphone itu sama persis dengan yang ada di KTP dan juga di kartu prakerja. Karena kalau tidak sesuai, maka teman-teman akan gagal dalam melakukan proses upgrade e-wallet tersebut. Nah, kalau untuk pengguna e-wallet itu wajib mengupgrade. Di e-wallet prakerja, teman-teman bisa memilih OVO atau bisa menggunakan GoPay, Dana, ataupun link aja. Teman-teman bisa pilih salah satu ya, tapi kalian bisa mempersiapkan minimal 2. Jadi kalau misalkan gagal upgrade untuk teman-teman yang mau menggunakan Dana, kalian punya cadangan nih yang OVO atau yang GoPay dan lain sebagainya. Sedangkan teman-teman yang ingin menggunakan rekening, teman-teman ini bisa membuat akun rekening untuk BNI ataupun BCA. Jadi kalau BRI Mandiri itu nggak bisa ya untuk disambungkan ke kartu prakerja. Jadi cuman BNI ataupun BCA, teman-teman, itu rekening atau e-wallet yang bisa kalian tautkan di akun prakerja jika nantinya lolos di kartu prakerja gelombang 55 ini. Kemudian untuk teman-teman yang emailnya sudah tidak aktif lagi, itu teman-teman juga bisa segera menggantinya ya. Ketika kalian login, itu kan teman-teman nanti akan diminta apakah email tersebut masih aktif atau tidak. Kalau sudah tidak aktif, maka teman-teman segera mengganti email tersebut. Ingat, kalian cuma punya kesempatan 1 kali untuk mengganti email di akun prakerja. Kenapa emailnya harus aktif? Karena teman-teman ini setiap login ke dashboard prakerja sekarang ini wajib mengisi kode OTP yang dikirimkan ke email tersebut. Jadi untuk nomor handphone itu penting, kemudian untuk email juga penting ya. Jadi dua-duanya harus aktif ya selama beberapa bulan ke depan, teman-teman. Oke, jadi itu informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.